Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu ASN, para pensiunan PNS, pensiunan TNI, Polri, janda pensiun, duda pensiun, serta seluruh keluarga besar penerima manfaat pensiun dimanapun berada. Semoga pada hari ini Bapak dan Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena masih setia menyimak informasi di channel ini. Seperti biasa, kami hadir untuk menyampaikan kabar terbaru seputar kesejahteraan ASN dan pensiunan, mulai dari gaji, tunjangan, pensiun bulanan, gaji ke-13, THR, kebijakan pemerintah, hingga berbagai informasi penting yang sering menjadi perhatian Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu, belakangan ini ada dua kabar besar yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat, khususnya kalangan ASN aktif dan para pensiunan. Kabar pertama adalah mengenai peluang kenaikan gaji ASN dan pensiunan yang disebut-sebut berpotensi terjadi pada semester kedua tahun 2026. Kabar kedua adalah mengenai pencairan gaji dobel bagi pensiunan pada bulan Juni 2026 yang ramai disebut dapat mencapai kisaran 6 juta sampai 10 juta rupiah untuk sebagian penerima. Dua isu ini tentu langsung menarik perhatian banyak orang, sebab yang dibicarakan bukan sekadar angka kecil, melainkan berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, biaya pendidikan keluarga, serta pengeluaran lain yang semakin hari semakin meningkat. Namun sebelum kita terlalu cepat percaya atau terlalu cepat mengambil kesimpulan, ada baiknya Bapak dan Ibu menyimak penjelasan ini sampai selesai. Karena informasi seperti ini harus dipahami secara utuh. Jangan hanya membaca judul, jangan hanya mendengar potongan video, dan jangan langsung percaya pada kabar yang beredar di media sosial atau grup WhatsApp tanpa mengetahui dasar aturannya. Banyak sekali informasi yang beredar dengan kalimat yang terdengar meyakinkan, tetapi ketika ditelusuri lebih dalam, ternyata belum tentu sesuai dengan keputusan resmi pemerintah. Karena itulah pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya secara lebih pelan, lebih jelas, dan lebih hati-hati supaya Bapak dan Ibu tidak salah paham. Pertama-tama kita bahas dulu soal isu kenaikan gaji ASN dan pensiunan pada tahun 2026. Kabar ini muncul setelah adanya pembahasan mengenai arah kebijakan pemerintah yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah. Banyak pihak kemudian menafsirkan bahwa pemerintah sudah mulai memberikan sinyal positif terhadap peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Bahkan Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan lampu hijau terhadap peluang penyesuaian gaji ASN dan pensiunan pada semester kedua tahun 2026. Tentu saja, kabar seperti ini membuat banyak ASN dan pensiunan berharap, apalagi selama ini isu kenaikan gaji memang sudah lama menjadi pembicaraan baik di media sosial, pemberitaan daring, maupun percakapan sehari-hari. Bapak dan Ibu tentu masih ingat setiap kali muncul kabar mengenai kenaikan gaji, respons masyarakat selalu besar. Hal ini sangat wajar. ASN aktif berharap agar penghasilan mereka bisa lebih menyesuaikan dengan beban kerja dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sementara para pensiunan berharap agar penghasilan pensiun yang diterima setiap bulan tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama bagi mereka yang sudah tidak memiliki penghasilan tambahan. Banyak pensiunan harus mengatur uang pensiun untuk kebutuhan makan, listrik, air, obat-obatan, transportasi, bahkan membantu anak atau cucu. Maka ketika ada kabar bahwa gaji atau pensiun berpeluang naik, tentu kabar itu menjadi perhatian besar. Akan tetapi penting sekali untuk dipahami bahwa sinyal kebijakan belum sama dengan keputusan resmi. Ketika pemerintah memasukkan arah peningkatan kesejahteraan aparatur negara dalam dokumen perencanaan, itu memang bisa dianggap sebagai tanda bahwa pemerintah memperhatikan nasib ASN dan pensiunan. Namun dokumen perencanaan belum otomatis membuat gaji langsung naik. Untuk menaikkan gaji ASN maupun pensiunan, pemerintah tetap harus menerbitkan aturan teknis yang jelas. Biasanya aturan tersebut berbentuk peraturan pemerintah atau regulasi lanjutan yang mengatur secara rinci siapa penerimanya, berapa besarannya, kapan mulai berlaku, dan bagaimana mekanisme pembayarannya. Inilah yang seringkali tidak dipahami masyarakat. Banyak orang mengira begitu ada perpres, begitu ada rencana kerja pemerintah, maka gaji otomatis naik. Padahal prosesnya tidak sesederhana itu. Pemerintah harus menghitung kemampuan anggaran, memastikan kesiapan fiskal, menyesuaikan dengan prioritas belanja negara, serta menyusun dasar hukum yang kuat.
Tanpa dasar hukum baru, maka pembayaran gaji ASN dan pensiun tetap mengacu pada aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Artinya, meskipun peluang kenaikan itu ada, pelaksanaannya tetap harus menunggu keputusan resmi. Dalam pembahasan yang beredar, disebutkan bahwa kondisi keuangan negara masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian kesejahteraan aparatur. Defisit anggaran disebut masih berada dalam batas aman, sementara pemerintah juga memiliki saldo anggaran lebih yang cukup besar. Dari sisi ini, sebagian pengamat menilai bahwa hambatan utama bukan semata-mata ketiadaan dana, melainkan proses regulasi, penyesuaian teknis, dan keputusan politik anggaran. Namun sekali lagi, Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa adanya ruang fiskal tidak otomatis berarti gaji pasti naik dalam waktu dekat. Pemerintah tetap harus mempertimbangkan banyak hal. Kementerian Keuangan juga disebut masih melakukan kajian atas usulan penyesuaian gaji ASN. Kajian ini penting karena kenaikan gaji ASN dan pensiunan bukan kebijakan kecil. Dampaknya sangat besar terhadap APBN. Jika gaji ASN naik, maka belanja pegawai meningkat. Jika pensiun juga naik, maka kewajiban pembayaran kepada pensiunan ikut bertambah. Jumlah penerima manfaat sangat banyak, sehingga setiap kenaikan sekecil apapun akan berdampak besar secara nasional. Karena itulah pemerintah tidak bisa mengambil keputusan secara terburu-buru. Semuanya harus dihitung agar tidak mengganggu stabilitas keuangan negara. Selain itu, pemerintah juga sedang menjalankan berbagai program prioritas nasional lain yang membutuhkan anggaran besar. Ada program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, peningkatan layanan publik, reformasi birokrasi, serta berbagai program strategis lain. Semua program tersebut harus masuk dalam perhitungan APBN. Maka pemerintah harus mencari titik keseimbangan antara meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keuangan negara tetap sehat dalam jangka panjang. Bagi para pensiunan, isu kenaikan pensiun juga harus dilihat berdasarkan aturan yang masih berlaku. Saat ini, besaran pensiun pokok masih mengacu pada ketentuan sebelumnya. Kenaikan pensiun pokok sebesar 12% yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2024 masih menjadi acuan pembayaran. Artinya, sampai ada aturan baru yang diterbitkan pemerintah, pembayaran pensiun tetap mengikuti aturan tersebut. Jika nanti ada kenaikan baru pada 2026, maka pemerintah harus mengumumkan dasar hukumnya secara resmi. Sebelum itu terjadi, semua kabar mengenai kenaikan harus dipandang sebagai informasi yang perlu diverifikasi, bukan langsung dianggap pasti. Bapak dan Ibu juga perlu waspada terhadap informasi yang menyebut adanya rapel kenaikan pensiun dengan angka tertentu tanpa dasar resmi. Sebelumnya pernah beredar kabar mengenai rapel kenaikan pensiun hingga 12% yang katanya akan cair pada bulan tertentu. Kabar semacam ini membuat banyak pensiunan berharap, tetapi kemudian diklarifikasi sebagai informasi yang tidak benar. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Jangan sampai Bapak dan Ibu terlalu berharap pada kabar yang belum jelas sumbernya, lalu kecewa ketika ternyata kabar itu tidak terbukti. Selalu utamakan informasi dari sumber resmi seperti pemerintah, Kementerian Keuangan, Kementerian Pejabat Administrator Negara Republik Indonesia, BKN, Taspen, atau instansi terkait lainnya. Meski demikian, bukan berarti peluang kenaikan gaji ASN dan pensiunan pada 2026 tertutup. Peluang itu tetap ada, terutama jika pemerintah memang menjadikan peningkatan kesejahteraan aparatur negara sebagai bagian dari prioritas kebijakan. Namun, posisi kita sebagai masyarakat adalah menunggu pengumuman resmi. Jadi kalimat yang paling tepat saat ini adalah peluang kenaikan ada, sinyal kebijakan mulai terlihat, tetapi keputusan final masih menunggu regulasi dan pembahasan anggaran. Dengan memahami posisi ini, Bapak dan Ibu bisa tetap berharap, tetapi tidak mudah terjebak oleh kabar berlebihan. Sekarang kita masuk ke kabar kedua yang tidak kalah ramai, yaitu mengenai gaji dobel pensiunan pada bulan Juni 2026. Kabar ini juga banyak dibicarakan karena menyebut bahwa pensiunan golongan 1 sampai golongan 4 akan menerima pembayaran dengan nominal lebih besar dari biasanya. Bahkan ada yang menyebut jumlahnya bisa berada di kisaran 6 juta sampai 10 juta rupiah. Tentu ketika mendengar angka seperti itu, banyak pensiunan langsung penasaran. Apakah benar akan ada uang sebesar itu? Apakah semua pensiunan akan menerima jumlah yang sama? Apakah ini kenaikan gaji baru atau pembayaran tambahan? Nah, bagian ini perlu dijelaskan dengan hati-hati.
Yang dimaksud dengan gaji dobel dalam kabar tersebut pada dasarnya bukan berarti pensiunan menerima 2 kali gaji penuh setiap bulan secara terus-menerus. Istilah gaji dobel biasanya digunakan masyarakat untuk menggambarkan kondisi ketika dalam satu periode pencairan pensiunan, menerima pensiun bulanan rutin ditambah pembayaran tambahan lain. Dalam konteks Juni 2026, tambahan yang dimaksud adalah gaji ke-13. Jadi jika pembayaran gaji ke-13 dilakukan pada bulan Juni, maka pada bulan tersebut pensiunan bisa menerima jumlah yang lebih besar dibanding bulan biasa. Inilah yang kemudian disebut sebagai gaji dobel. Gaji ke-13 sendiri bukan hal baru. Setiap tahun, pemerintah biasanya memberikan gaji ke-13 kepada ASN, TNI, Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan pemberian gaji ke-13 umumnya untuk membantu kebutuhan pendidikan dan kebutuhan lain pada pertengahan tahun. Bagi para pensiunan, dana tambahan ini tentu sangat berarti. Banyak yang menggunakannya untuk membayar kebutuhan sekolah cucu, biaya kesehatan, memperbaiki rumah, melunasi tagihan, membeli kebutuhan pokok, atau sekadar menambah tabungan darurat. Dalam informasi yang beredar, disebutkan bahwa gaji ke-13 tahun 2026 diatur dalam peraturan pemerintah dan petunjuk teknis pencairannya diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan. Jika benar ketentuan tersebut sudah berlaku, maka pembayaran gaji ke-13 memang memiliki dasar hukum. Namun Bapak dan Ibu tetap perlu memperhatikan pengumuman resmi mengenai jadwal pencairan, karena biasanya pemerintah menyebut pembayaran dilakukan paling cepat pada bulan tertentu. Kalimat paling cepat bukan berarti semua orang pasti menerima pada tanggal yang sama. Pencairan bisa bergantung pada proses administrasi, kesiapan data, validasi penerima, dan mekanisme masing-masing lembaga penyalur. Untuk para pensiunan PNS, PT Taspen memiliki peran penting dalam menyalurkan pembayaran pensiun. Karena itu, Bapak dan Ibu perlu memastikan bahwa data kepesertaan tetap aktif dan proses autentikasi berjalan lancar. Autentikasi biasanya diperlukan agar Taspen memastikan penerima pensiun masih memenuhi syarat menerima pembayaran. Jika autentikasi belum dilakukan atau data belum valid, pencairan bisa mengalami hambatan, maka sebelum masuk bulan pencairan, ada baiknya para pensiunan memastikan aplikasi Taspen atau layanan mitra bayar sudah digunakan dengan benar. Jika ada kendala, sebaiknya segera menghubungi kantor Taspen atau mitra bayar resmi, bukan pihak tidak jelas yang menawarkan bantuan dengan meminta data pribadi. Mengenai nominal 6 juta sampai 10 juta rupiah, Bapak dan Ibu harus memahami bahwa angka tersebut bukan berarti semua pensiunan akan menerima jumlah yang sama. Besaran yang diterima setiap pensiunan bisa berbeda-beda, tergantung golongan, masa kerja, besaran pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta komponen lain yang diatur dalam ketentuan. Pensiunan dengan golongan dan masa kerja tertentu mungkin menerima jumlah lebih besar, sementara yang lain bisa menerima lebih kecil. Jadi jangan langsung membandingkan dengan tetangga atau teman pensiunan lain. Setiap orang memiliki dasar perhitungan masing-masing. Jika pada bulan Juni pensiunan menerima pensiun bulanan, ditambah gaji ke-13, total yang masuk memang bisa terasa besar, namun penting untuk mengelola dana tersebut dengan bijak. Jangan karena merasa menerima uang lebih besar, lalu semuanya langsung dihabiskan. Bapak dan Ibu bisa memprioritaskan kebutuhan penting terlebih dahulu, seperti obat-obatan, biaya kesehatan, kebutuhan pokok, pembayaran utang, biaya pendidikan keluarga, dan dana darurat. Jika masih ada sisa, barulah digunakan untuk kebutuhan lain. Dana tambahan seperti gaji ke-13 sebaiknya dimanfaatkan untuk memperkuat keuangan keluarga, bukan hanya untuk konsumsi sesaat. Bapak dan Ibu juga perlu berhati-hati terhadap modus penipuan yang sering muncul menjelang pencairan dana. Biasanya ada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan, membantu membuka blokir dana, atau menjanjikan tambahan uang tertentu dengan syarat mengirim data pribadi, nomor rekening, kode OTP, atau sejumlah uang administrasi. Jangan mudah percaya. Taspen dan lembaga resmi tidak akan meminta kode rahasia, PIN, atau OTP melalui pesan pribadi. Jika ada pesan mencurigakan, abaikan dan konfirmasi langsung ke kanal resmi. Ingat, banyak penipu memanfaatkan momen seperti gaji ke-13 karena mereka tahu para pensiunan sedang menunggu pencairan. Kita juga perlu meluruskan istilah yang sering membuat bingung. Gaji dobel bukan berarti ada kenaikan pensiun permanen.
Gaji dobel dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai pencairan pensiun rutin ditambah gaji ke-13 pada periode yang sama. Setelah bulan pencairan tersebut selesai, pembayaran bulanan biasanya kembali seperti biasa kecuali jika pemerintah menerbitkan kebijakan kenaikan baru yang bersifat permanen. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu mengira bahwa mulai Juni dan seterusnya pensiun akan terus dibayarkan 2 kali lipat setiap bulan. Itu pemahaman yang keliru. Sementara itu, isu kenaikan gaji dan isu gaji ke-13 adalah dua hal berbeda. Kenaikan gaji atau kenaikan pensiun berarti perubahan besaran penghasilan secara tetap berdasarkan regulasi baru, sedangkan gaji ke-13 adalah pembayaran tambahan yang diberikan dalam periode tertentu sesuai aturan tahunan. Maka ketika mendengar kabar pensiunan akan menerima lebih besar pada Juni, jangan langsung disamakan dengan pensiun naik permanen. Bisa jadi yang dimaksud adalah pencairan gaji ke-13, bukan kenaikan pensiun pokok. Inilah mengapa penting sekali bagi Bapak dan Ibu untuk memahami sumber berita. Banyak judul dibuat sangat menarik, bahkan kadang menggunakan kata-kata seperti Alhamdulillah cair dobel, resmi pensiunan, dapat 10 juta, atau Prabowo beri lampu hijau kenaikan gaji. Judul seperti ini memang membuat orang tertarik menonton atau membaca, tetapi isi informasinya harus dicek dengan teliti. Apakah ada dasar aturan? Apakah ada pernyataan resmi? Apakah nominal berlaku untuk semua orang atau hanya perkiraan? Apakah jadwalnya sudah pasti atau masih paling cepat? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membantu kita tidak mudah tertipu oleh kabar yang setengah benar. Bapak dan Ibu, pemerintah tentu memahami bahwa kesejahteraan ASN dan pensiunan adalah persoalan penting. ASN aktif bekerja menjalankan pelayanan publik, sedangkan pensiunan adalah orang-orang yang telah mengabdi selama puluhan tahun kepada negara. Sudah sewajarnya perhatian terhadap kesejahteraan mereka terus diberikan, namun dalam pengelolaan negara, setiap kebijakan harus mengikuti aturan, perhitungan anggaran, dan proses administrasi. Karena itu, walaupun harapan masyarakat besar, keputusan pemerintah tetap harus melalui tahapan resmi. Untuk saat ini, hal paling bijak yang bisa dilakukan adalah mengikuti perkembangan informasi dari sumber terpercaya. Jika ada kabar kenaikan gaji ASN dan pensiunan, cek apakah sudah ada peraturan pemerintah terbaru. Jika ada kabar gaji ke-13 cair, cek apakah sudah ada pengumuman jadwal resmi dari Kementerian Keuangan, Taspen, atau lembaga terkait. Jika ada kabar nominal tertentu, pahami bahwa jumlah setiap penerima bisa berbeda. Jangan langsung panik, jangan langsung percaya, dan jangan langsung menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi ASN aktif, tetap pantau informasi dari instansi masing-masing. Biasanya jika ada perubahan gaji, satuan kerja akan menerima petunjuk teknis resmi. Bagi pensiunan, pantau informasi dari Taspen dan Mitra Bayar. Pastikan autentikasi berjalan baik, data keluarga benar, rekening aktif, dan tidak ada kendala administrasi. Jika ada perubahan nomor telepon, alamat, atau data penting lain, segera perbarui sesuai prosedur resmi. Hal-hal sederhana seperti ini bisa membantu agar pencairan hak pensiun tidak terhambat. Kesimpulannya, peluang kenaikan gaji ASN dan pensiunan pada semester kedua tahun 2026 memang menjadi kabar yang menarik dan masih terbuka. Sinyal kebijakan tentang peningkatan kesejahteraan aparatur negara disebut sudah terlihat, tetapi keputusan resmi tetap harus menunggu regulasi lanjutan dan pembahasan anggaran. Jadi jangan menganggapnya sudah pasti sebelum ada aturan yang jelas. Sementara itu, kabar gaji dobel pensiunan pada Juni 2026 perlu dipahami sebagai kemungkinan pencairan pensiun bulanan ditambah gaji ke-13, bukan kenaikan pensiun permanen setiap bulan. Nominal yang diterima pun bisa berbeda-beda tergantung golongan, masa kerja, dan komponen penghasilan masing-masing penerima. Semoga penjelasan ini bisa membantu Bapak dan Ibu memahami kabar yang sedang ramai beredar dengan lebih tenang dan jernih. Kita tentu berharap pemerintah benar-benar memberikan perhatian terbaik untuk ASN dan pensiunan. Kita juga berharap jika ada kebijakan, kenaikan, atau pencairan tambahan, semuanya bisa berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat sasaran. Bagi Bapak dan Ibu pensiunan, semoga setiap hak yang diterima bisa membawa manfaat, meringankan kebutuhan hidup, dan menjadi berkah bagi keluarga. Terima kasih sudah menyimak informasi ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tetap berhati-hati terhadap kabar yang belum jelas sumbernya. Bagikan informasi yang bermanfaat ini kepada sesama ASN, pensiunan, keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat agar mereka juga mendapatkan pemahaman yang benar.
Semoga Bapak dan Ibu semuanya selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, umur yang berkah, keluarga yang harmonis, dan hati yang selalu tenang. Sampai bertemu kembali dalam informasi berikutnya seputar ASN dan pensiunan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.